Halo, kembali ke channel Tech ID Reviewer Indonesia. Ini adalah channel yang selalu memberikan informasi seputar teknologi dan lain-lain. Nah, ini adalah channel pertama ya. Kita kali ini membahas iPad mini 4. Apakah masih worth it untuk di 2025 ini? iPad mini 4 ini dirilis pada tahun 2015 September dan sudah discontinue yang pastinya dengan dimensi 203,2 x 134,8. Dan bobotnya ini kurang lebih untuk yang WiFi ya 299 gram. Dan kebetulan tipe aku ini adalah tipe WiFi 128 GB. Dan ini cuma bisa WiFi ya. Dan sekarang mungkin harganya sudah amat sangat murah. Terakhir aku lihat sekitar 1,5 jutaan ya di Shopee atau di Tokopedia. Di e-commerce lah pokoknya. Nah, OS terakhirnya ini adalah OS 9. Dan maksud aku OS terakhirnya itu ada di 15.8.1. Nah, ini kita coba cek sound dulu untuk lagu NGS ya. Untuk kualitas sound systemnya kalian bisa dengar sendiri, ini bagus banget ya, dengan speaker 2 biji di bawah. Tapi sayangnya belum stereo ya, jadi kalau kita ke model landscape suaranya nggak double seperti iPad terbaru atau iPhone terbaru. Tapi untuk kondisi seperti ini sebenarnya sudah overkill menurut aku pribadi ya untuk pemakaian standar. Dan oleh karena itu sebenarnya sangat worth it aja sih, tergantung dari keperluan kalian. Untuk chipset ini masih memakai A8 20 nanometer, kalau sekarang udah 7 nanometer ya sepertinya ya. Dan GPU-nya ini memakai PowerVR GX 6450 quad core grafis. Nanti aku ada satu video kita akan hantam ini iPad mini untuk menjalankan game. Nah, ini adalah untuk pengetesan di Apple TV. Kebetulan aku langganan, kalian bisa lihat sendiri. Kalau kualitas layarnya, waduh, jangan disamakan dengan Android yang 1 jutaan ya, ini beda banget. Kebetulan ini masih original banget, baterai dari layarnya juga masih belum pernah dibongkar. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya kualitasnya. Who's speaking? Nah, kalian pasti bertanya apakah masih bisa Netflix? Ternyata masih normal dan sangat enak sekali. Bermodal layar IPS LCD, ini beda banget dengan tab-tab Android yang seharga 1 jutaan ya. Jadi, aduh, beda banget walaupun masih IPS LCD. Nah, screen rasionya walaupun boleh dikatakan lumayan jadul ya. Di kurang lebih 70,6% dari screen body itu rasio. Tapi menurutku kalau udah biasa ya, kebetulan aku tablet aku baru ini aja untuk iPad. Rasanya enak banget nonton dan tajam banget ya. Dan juga di sini kita lihat untuk proteksi dari layarnya ini sudah oleophobic coating dan strike resist glass ya. Dengan rasio 4:3 di resolusi 1536 x 2048 di 324 ppi density. Nah, walaupun belum mendukung True Tone ya, True Tone itu biasanya di iPad 5 di atas ini. Dan itu keluaran 2019, tapi oke lah, serasa nostalgia sedikit tanpa harus mata itu capek ya. Jadi benar-benar dinikmati banget oleh barang dari Apple ini, yaitu iPad mini 4 ini. Nah, kita lihat di sini saat aku buka iTunes itu nggak tahu ya, masih ya ada tulisan welcome to the iTunes Store, tapi aku tekan continue malah nggak bisa. Mungkin kalian bisa komen di bawah itu permasalahannya ada di mana. Dan setelah itu untuk baterai ini kurang lebih 5.000, bukan kurang lebih ya, udah pasti 5.124 mAh. Kurang lebih timingnya 19,1 watt per hour ya. Jadi lumayan
hemat, tapi karena ini umurnya sudah, bayangin 2015 ke 2025 ya, udah 10 tahun ya teman-teman ya. Ya 9 tahun 9 tahun 4 bulan lah kalau dihitung bener-bener ya. Ini lumayan baterai health-nya sudah aku rasakan sudah agak sedikit turun. Dan khusus game, nanti ada satu video yang kita bisa babat habis ya. Kita coba game-game berat apakah masih layak seperti Mobile Legend, terus apalagi ya, Sonic, Need for Speed, dan game-game berat lainnya ya. Kita nanti coba di satu video khusus teman-teman. Oke. Nah, di sini kita coba baca ebook ya. Kebetulan aku di sini pakai Acrobat, Adobe Acrobat. Nah, di sini untuk Adobe Acrobatnya berjalan dengan normal. Biasanya aku membaca jurnal atau ya apapun yang enak dibaca ya. Dan ini sangat worth it banget untuk kalian yang pengen membaca. Seperti kalian lihat di sini gambarnya sangat bagus banget tuh, tulisan-tulisannya padat dan enak untuk membaca ya, daripada menggunakan handphone dengan harga 1,5 juta untuk yang second sekarang ya. Dulu saya belinya kurang lebih ya 7 jutaan ya 2015. Jadi ya kalian bisa lihat sendiri tuh, enak banget. Untuk kekurangannya, tadi aku coba download ChatGPT itu, kalau nggak salah minimal harus iOS 17 ya baru bisa download ChatGPT. Tapi nggak apa-apa, lewat web browser dari Safari juga udah cukup. Untuk penggunaan yang slow-slow sih oke aja sini. Dan belum mendukung radio juga ya, NFC juga. Dan kalau GPS, Google Map itu bisa normal. Dan dia masih pakai USB 2, tapi kita juga bisa pakai USB-C to Lighting ya. iPhone 13 tuh bisa tuh. Dan fingerprintnya lumayan kenceng, cakep. Untuk warna ya, kebetulan ini warnanya silver. Dia ada 4 warna, space gray, silver, dan gold. Solid 3 warna. Dan modelnya ini kebetulan aku yang iPad 5.2 itu kodenya, itu artinya Wi-Fi only ya teman-teman. Terus kita lihat di sini juga udah mendukung Bluetooth 4.0 ya. Dan Wi-Fi-nya udah 802.11 ABGNN AC dual band, udah bisa hotspot. Udah, kalau kalian Wi-Fi di rumah udah Wi-Fi 6 itu bisa tuh pakai yang 5G-nya dan normal. Ini salah satu contoh aplikasi yang lumayan terbaru dan agak berat. Di sini lancar jaya. Entah kenapa, karena emang aplikasinya ringan ya. Nah, ini penting banget. Nah, kalian kalau pengen nge-jailbreak sebenarnya oke-oke aja sih, tapi ditanggung sendiri ya kerusakannya. Kalau jailbreak ya kita bisa pakai aplikasi yang contoh ChatGPT tadi yang membutuhkan iOS 17 ke atas. Nah, itu bisa, cuman terlalu memaksakan. Kalian bisa, bagi kalian yang sekarang pengen beli iPad mini dengan budget yang minim di bawah 2 juta ya. Nah, aku saranin sih ambil iPad mini 4. Tapi kalau kalian budgetnya mepet di atas 1,6 juta, kalian nabung dikit beli iPad 5. Harganya kalau nggak salah termurah di Shopee itu 2,2 atau 2,1 ya. Nah, itu worth it banget. Nah, ini aku nanti kalau misal aku udah bosan bakal aku jual. Nanti link tokonya ada di deskripsi ya. Standby aja, kalau sekarang aku pengen pakai dulu. Soalnya udah lama banget nih di gudang. Baru aku bersihin, wah jadi seperti baru lagi. Untuk web browser kita coba Safari ya, habis nyobain kamera. Nah, di sini karena Apple aku selalu memakai Safari. Kita buka situs yang Apple aja ya teman-teman. Di sini kita lihat masih lumayan. Walaupun ada nge-lag dikit, tapi kalau bersabar 2-3 detik ya dia bakal ke-reload dengan aman ya untuk browser Safari Apple-nya ya. Dan juga sumpah ya, ini layarnya enak banget nih sumpah. Jadi kalau kalian beli second 1,5 nggak kayak murahan gitu loh. Jadi bener-bener padet gitu, luar biasa di mata ya. Nah, tadi selfie kamera aku lupa ngasih tahu itu di 720 30 fps ya. Dan udah fitur HDR juga ya. Untuk main kamera di 1080 tapi masih 30 fps, udah dukung HDR juga. Nah, aku saranin nih teman-teman ya, bagi pengguna baru atau yang baru beli ya, aku saranin kalian beli chargeran yang original ya, yang harganya 100 lebih tuh.
Kalau aku rekomendasiin sih, kalau aku pribadi aku pakai Anchor ya, Anchor IceQ ya kalau nggak salah, itu 120 140-an. Terus pakai USB-C Lighting, pasien kabelnya asli. Nah, ini awalnya kan udah lama di gudang ya. Boros banget baterainya, tapi lama-lama setelah aku charge terus, dan akhirnya baterainya berangsur-angsur kembali normal. Jadi walaupun tidak seperti baru ya, tapi lebih stabil aja semuanya. Saranku harus pakai yang orisinal ya, nggak apa-apa keluar dikit. Yang penting device-device kalian itu. Nah, kita lihat di sini, ini salah satu video HDR ya, walaupun belum mendukung HDR untuk layarnya, tapi ini adalah salah satu videonya. Ini kalau kalian lihat aslinya kenceng, abis parah banget, sumpah bener-bener detail banget, looks banget, padahal masih Full HD ya, bener-bener, waduh. Walaupun udah 9 tahun ya umurnya ya, tapi wah, padat, warnanya kaya banget ya. Bahkan kalau orang nggak tahu, misalnya ini HDR loh, percaya orang ini HDR teman-teman ya. Jadi kalian yang untuk pemakai harian pengen nonton Netflix tanpa harus beli iPad atau yang mahal atau yang setara dia ya, ini paling worth it banget sih. Tapi untuk kebutuhan yang santai-santai aja, bukan yang gaming berat gitu, aku saranin beli iPad mini 5. Tapi cuman buat nonton HBO Max, Netflix, YouTube, Apple TV, terus Prime, terus baca-baca buku e-book, dengerin musik. Ini worth it banget. Nah, kalian jangan lupa beli casingnya nih temen ya. Casingnya ya yang asli mah udah susah nyarinya. Ini aku beli 60 ribuan aja, tapi worth it banget, bisa tegak gitu ya. Dan udah auto smart lock lagi. Tuh, kalian lihat. Dan untuk kalian selamat hunting dan selamat memutuskan ya. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like and subscribe channel Touch ID Reviewer. Dan ini adalah salah satu video sejarah ya, video pertama kali. Nanti kedepannya kami akan lebih baik lagi dari ini. Terima kasih, selamat sore, salam 2025.